inilah tempat tragedi 6 tahun yang lalu, ya Pak ya, 6 tahun yang lalu. Nah tentu karena Komnas Perlindungan Anak ini peduli dengan persoalan-persoalan anak, kita menggunakan momentum kematian Angelin itu supaya tidak terjadi lagi kejahatan-kejahatan terhadap anak. Jadi ini peringatan sederhana saja untuk mengenang supaya apa yang dirasakan atau dialami oleh adik kita Angelin itu bermanfaat bagi gerakan perlindungan anak di Indonesia. Jadi mohon izin Pak, kami hanya mengingatkan saja untuk kawan-kawan di sini supaya momentum ini bisa kita gunakan sebagai sekali lagi gerakan pembebasan anak dari kekerasan. Mudah-mudahan di bumi dewasa ini tidak akan terjadi lagi. Itulah doa kita bersama-sama. Melaporkan langsung dari Denpasar, Bali. Hari ini tepat 6 tahun berlalu peristiwa kematian Angelin yang menjadi simbol gerakan anti kekerasan terhadap anak di Indonesia. Hari ini kita akan memperingatinya dan mendeklarasikan sebagai Hari Anti Kekerasan dengan semangat Angelin supaya anak-anak di Indonesia terbebas dari kekerasan terhadap anak. Ikutin terus perkembangan selanjutnya di Komnas TV Anak. Bapak Ibu yang saya hormati, ada banyak persoalan-persoalan anak Indonesia, berbagai pelanggaran-pelanggaran terhadap anak. Tetapi hampir 58% itu didominasi oleh kekerasan. Kekerasan itu berbagai bentuk Bapak Ibu. Ada kekerasan seksual, ada kekerasan fisik, ada kekerasan yang sifatnya verbal, bahkan penenangkan. Ini semua mendominasi 52%. Selebihnya adalah bentuk-bentuk pelanggaran lain. Dari 58% pelanggaran hak anak itu, 52% didominasi oleh kejahatan seksual. Selebihnya adalah kekerasan fisik, seperti apa yang dialami 6 tahun yang lalu oleh adik kita, anak kita, cucu kita, Angelin. Dan peristiwa-peristiwa itu sampai hari ini juga belum berhenti. Ada banyak kasus anak korban kekerasan, bentuknya bukan hanya sekedar seperti apa yang dirasakan oleh Angelin, tapi sampai pada mutilasi. Ditanam atau dikubur hidup-hidup untuk menghilangkan jejaknya. Ini adalah satu bentuk kekerasan yang tidak boleh atau tidak bisa ditoleransi oleh akal sehat, dan itu sedang terjadi. Bapak Ibu, kalau kita lihat sejak Februari 2020, di mana kita diserang oleh corona, semakin anak didekatkan kepada keluarga, kejahatan dalam bentuk kekerasan itu muncul. Karena apa? Tidak ada jaminan bagi anak-anak, karena pelaku-pelaku adalah orang terdekat. Angelin tidak akan merenjang nyawa Bapak Ibu kalau masyarakat peduli terhadap pergumulan persoalan yang dirasakan oleh Angelin. Dan pelaku-pelakunya sampai hari ini tidak berubah Bapak Ibu, adalah orang terdekat. Siapa itu? Bapaknya sendiri, bisa kandung dan kerabat dari keluarga, abangnya, lingkungan sekolah dan sebagainya. Dan itu adalah lingkungan yang sangat terdekat, sesungguhnya harus menjadi garda terdepan melindungi anak. Ternyata itu bobol. Ini peristiwanya. Oleh karena itu betapa pentingnya kita memperingati di mana Angelin mengalami kejahatan yang dilakukan oleh orang terdekat. Ada penipuan dan itu terjadi. Bukan saja persoalan Angelin, tetapi sampai hari ini banyak orang tua juga mengelabui supaya tidak terbongkar kasusnya, ditanam atau dikubur hidup. Saya tidak bisa membayangkan seorang ibu, maaf saya tidak ibu-ibu semua tidak baik, tapi saya ingin bercerita bentuk kekerasan itu, bukan menunjukkan bahwa ibu yang sebagai pelaku kekerasan tadi, bentuk-bentuk yang abnormal itu, di mana seorang ibu
menghilangkan nyawanya secara ini adalah situasi abnormal, Bapak. Bukan lagi darurat. Kalau 5 tahun yang lalu Komnas Perlindungan Anak mengatakan bahwa situasi anak Indonesia adalah dalam darurat nasional, sekarang tidak, abnormal, Pak. Karena tindakan-tindakan kekerasan seperti saya katakan tadi merupakan suatu tindakan yang abnormal dan pelaku-pelakunya juga abnormal. Kita juga jadi abnormal karena tidak menolong anak yang membutuhkan. Kita mendiamkan diri karena kita takut intervensi pada keluarga itu. Oh, tidak bisa. Jika Indonesia bebas dari kekerasan, maka peran serta kita harus kita tingkatkan. Peringatan tragedi kematian Angelin seharusnya menjadi tanggung jawab kehadiran pemerintah baru. Untuk apa? Untuk menjadi sentral gerakan perlindungan anak di seluruh Indonesia agar Indonesia bebas dari kekerasan. Ini kawan-kawan saya pendidik di Polda, Pak. Kalau ditanya secara jujur, hampir 52% lebih yang dilaporkan adalah kejahatan terhadap anak dan dalam berupa kejahatan seksual. Orang terlibat. Data di mana-mana menunjukkan itu yang terkonfirmasi. Maka Komnas Perlindungan Anak mempunyai catatan 52% ternyata kejahatan terhadap anak atau pelanggaran terhadap anak didominasi oleh kejahatan seksual. Mari kita menjaga. Belum lagi Bapak Ibu dalam bentuk kekerasan bagaimana anak-anak paksakan dan penting ditanamkan paham-paham radikalisme dan ujaran-ujaran kebencian. Pada posisi anak tumbuh kembang yang seharusnya diberikan masukan-masukan supaya anak bertumbuh dengan baik sebagai generasi penerus bangsa. Jika itu tidak dilakukan, Bapak, kita akan lost Indonesia. Ini sedikit pengetahuan saya. Ini sebuah peringatan bagi kita. Bagaimana kita harus bahu-membahu anak-anak saya yang dari SDN 12 harus kita lindungi dari seluruh anak Indonesia. Sekali lagi, acara ini adalah acara yang sangat sederhana untuk mengingatkan kita semua agar kita betul menggunakan 6 tahun tragedi Angelin itu sebagai momen gerakan anti kekerasan terhadap anak. Komnas Perlindungan Anak bersama sahabat anak Indonesia malam ini akan bersepakat mengeluarkan 3 butir pernyataan deklarasi yang ingin kita sampaikan kepada pengelola negara ini. Dan hal ini kita akan sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia agar 10 Juni itu bisa ditetapkan sebagai hari anti kekerasan terhadap anak. Ini harus kita ingatkan terus menerus setiap tahunnya, karena seringkali bangsa ini adalah bangsa yang pelupa. Ingat hari ini, besok lupa. Ingat besok, lusanya lagi lupa. Oleh karena itu, supaya anak-anak Indonesia bisa bebas dari kekerasan, maka harus kita ingatkan semua masyarakat komponen bangsa ini bahwa 10 Juni menjadi hari anti kekerasan terhadap anak. Saya kira demikian. Terima kasih dan mudah-mudahan apa yang kita sepakati itu bisa tercapai dengan baik. Terima kasih. Ya Tuhan, ya Yesus, itu sama-sama dewasa. Semoga adik kami Angelin, semoga dengan meninggalnya Angelin adik kami,
diberikan kemenangan pada mereka-mereka yang terlalu berkuasa dengan kejahatan-kejahatan yang tidak. Ya Tuhan itu sama Midi, berikan jalan kami kebenaran menuju pencerahan. Oh, Shanti, Shanti, Shanti. Sosok anak yang mengingatkan kita semua betapa kejahatan terhadap anak itu sangat luar biasa. Peristiwa itu diawali seperti apa yang sudah disampaikan tadi, di mana 16 Mei pada tahun 2015 telah terjadi kekerasan terhadap anak. Ini berawal dari perilaku-perilaku orang dewasa yang selalu mengabaikan hak-hak anak. Sehingga tanggal 21 Mei 2015 saya hadir di tempat ini untuk melakukan investigasi terhadap perkara ini. Ini adalah peristiwa yang harus kita gunakan Bapak Ibu sebagai momentum gerakan perlindungan anak, di mana Indonesia harus bebas dari segala bentuk kekerasan, dari segala bentuk penganiayaan, seperti apa yang dirasakan oleh adik kita Angelin. Oleh karena itu, peristiwa ini harus menjadi suatu gerakan perlindungan anak, agar peristiwa-peristiwa kekerasan terhadap anak tidak terulang lagi. Atas doa dari sahabat-sahabat saya, para guru, di mana Angelin pada saat itu belajar di sana bersama-sama kawan adik-adik kita ini sekarang, berikan dukungan doa sehingga bukti-bukti petunjuk itu bisa dijadikan pihak kepolisian untuk menemukan 10 Juni. Sesungguhnya perayaan itu 10 Juni di 2015 sebagai peringatan ditemukannya jasad dari Angelin itu. Ada penipuan-penipuan seisi rumah itu untuk mengelabui bahwa Angelin adalah anak yang tanda petik nakal dan menghilang. Tapi nampaknya ketika itu kita menyadari
bahwa ternyata kita temukan ada persekongkolan jahat di rumah itu yang membuat Angelin meninggalkan dunia ini. Oleh karena itu, atas peristiwa itu sekali lagi, nanti tentu Komnas Perlindungan Anak bersama Sahabat Anak Indonesia meminta kepada negara ini agar tiap-tiap 10 Juni adalah memperingati Hari Anti Kekerasan di Indonesia yang dimotori atau yang ditinggalkan gerakan itu oleh Angelin. Kita berharap bahwa setiap tanggal 10 Juni adalah Hari Anti Kekerasan terhadap anak. Ini harus ditetapkan atas permintaan tentunya pemerintah daerah Bali ini. Itu nanti akan kita sampaikan. Sekali lagi, ini adalah momentum bagaimana kita mulai bahu-membahu anti kekerasan terhadap anak. Karena kasus Angelin harus kita gunakan sebagai gerakan yang sungguh-sungguh memberikan perlindungan bagi anak-anak. Itulah yang ingin saya sampaikan, di mana kita memperingati bersama-sama walaupun sederhana, di mana 6 tahun tragedi ini terjadi, sehingga kita terdorong untuk melakukan gerakan bersama bahu-membahu menyelamatkan anak Indonesia. Bebaskan anak Indonesia dari kekerasan, anak terlindungi, Indonesia pasti maju. Bebaskan anak Indonesia dari segala bentuk kekerasan. Ada banyak bentuk kekerasan terhadap anak Indonesia yang mengakibatkan tercabutnya hak hidup anak. Ada banyak pula anak di lingkungan sosial anak menderita akibat salah asuh, dianiaya, dilantarkan, dan bahkan dijadikan budak seksual. Dipekerjakan sebagai anak-anak jalanan, diculik dan diperdagangkan untuk tujuan seksual komersial, disiksa serta dianiaya di bawah batas-batas kemanusiaan. Tragedi kematian Angelin 6 tahun lalu inilah yang mendasari dan menginspirasi Indonesia harus terbebas dari segala bentuk kekerasan. Tragedi kematian Angelin jangan terulang lagi. Untuk itu, kami Sahabat Anak Indonesia bersama Komisi Nasional Perlindungan Anak Indonesia menyatakan: 1. Bebaskan anak Indonesia dari segala bentuk kekerasan. 2. Tragedi kematian Angelin ditetapkan sebagai gerakan nasional pembebasan anak dari segala bentuk kekerasan di Indonesia. 3. Pemerintah dan negara menetapkan 10 Juni sebagai hari peringatan anti kekerasan terhadap anak di Indonesia. 4. Demikian deklarasi ini dibuat untuk dimaklumi. Dideklarasikan di Denpasar 12 Juni 2021, Komisi Nasional Perlindungan Anak dan Sahabat Indonesia. Merdeka! 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 Peringatan 6 tahun tragedi kematian Angelin, hari ini kita, atau malam hari ini kita rayakan setelah kita mengenang kembali di mana di tempat kejadian perkara kita menabur bunga dan dilanjutkan pada acara bakar lilin bersama untuk memperingati
tragedi kematian Angeline 6 tahun yang lalu, pada momen ini kita akan mengusulkan kepada Bapak Presiden untuk mengeluarkan keputusan Presiden 10 Juni dijadikan Hari Anti Kekerasan Terhadap Anak, sehingga tiap-tiap 10 Juni diperingati sebagai anti kekerasan terhadap anak di seluruh Nusantara, supaya kita mengingat kembali bahwa perjuangan Angeline itu tidak sia-sia, tetapi sebagai ikon gerakan perlindungan anak di Indonesia. Inilah maksud dari memperingati 6 tahun kematian dan yang kita sebut dengan tragedi kematian Angeline. Yang kedua, dengan peringatan ini ingin mengajak semua komponen bangsa membangun gerakan perlindungan anak agar anak-anak terbebas dari seluruh dan berbagai bentuk kekerasan yang terjadi saat ini, yang saat ini tidak henti-hentinya terus terjadi. Oleh sebab itu, bebaskan anak dari segala bentuk kekerasan. Itulah maksud dan tujuan dari memperingati 6 tahun kematian atau tragedi Angeline. Jangan sia-siakan gerakan itu, gunakanlah. Dan Komnas Perlindungan Anak mengajak supaya kematian Angeline sebagai ikon gerakan perlindungan anak untuk membebaskan anak dari segala bentuk kekerasan yang terjadi saat ini. Anak terlindungi, Indonesia maju. Kalau tanggapan dari saya, dari pihak sekolah, saya sangat berterima kasih dengan adanya perhatian dari pemerintah, ya terutama dari Komnas Perlindungan Anak, ya untuk kedepannya kami dari pihak sekolah sebagai tenaga pendidik ya, sangat perlu kali untuk melindungi anak-anak kami, ya terutamanya anak-anak SD kami di sekolah dasar, karena apa? Karena anak-anak SD itu anak-anak itu masih lugu-lugu sekali, katanya. Jadi itu perlu perlindungan baik dia berada di sekolah maupun di rumahnya. Nah, tanggapan saya itu sangat terima kasih ya, dan mengapresiasi sekali ya dengan adanya kegiatan ini, utamanya peringatan 6 tahun Angeline meninggal. Harapan kami selanjutnya ya bagi masyarakat atau orang tua, terutamanya orang tua siswa sekolah kami tetap selalu menghimbau kepada orang tua bahwa untuk memperhatikan anaknya di rumah ya, karena waktu anak lebih banyak di rumah daripada di sekolah. Nah, kemudian seperti tadi dengan adanya kegiatan ini, jadi semoga pemerintah juga memperhatikan ya, bisa ini sebagai momen yang nanti dijadikan sebagai peringatan nasional untuk 10 Juni, setiap 10 Juni diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan Anak terhadap anak. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan ya, harapannya semoga terkabulkan oleh pemerintah, setiap 10 Juni diperingati sebagai Hari Anti Kekerasan Terhadap Anak. Demikian laporan dari saya, Bayu Tresnaji, beserta tim yang bertugas dari Denpasar, Bali, melaporkan.